charging kuasa Allah, ya saudara, itu akan menjayakan hidup fana. Orang itu fana, ya, orang itu sementara, orang itu hidup fana. Kata fana adalah, saya sudah jelaskan, menjelang kehancuran. Ya saudara, tidak ada fana itu terus-menerus berjaya, terus-menerus berbentuk, tidak ada. Fana adalah sedang menuju pada kehancuran. Ya saudara, seperti dunia ini adalah dunia yang fana. Ya saudara, dan ini sedang menuju pada kehancuran. Itu sebab saya dan saudara, kita sama dengan dunia. Tetapi ada yang bisa menyelamatkan kita. Katakan, ada yang bisa menyelamatkan saya dari kehancuran dan hukuman kekal, yaitu firman dan Roh Kudus. Amin. Saudara memegang ini dalam hidup saudara, maka kita akan diselamatkan. Kita tidak menuju pada kehancuran, ya saudara, tetapi kita ada di dalam keselamatan, dan itu kekal selama-lamanya. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan, orang belajar firman akan menerima anugerah keselamatan yang sempurna. Katakan, keselamatan yang sempurna hanya saya dapatkan di dalam firman dan Roh Kudus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara meyakini, kita hidup di dunia ini bukan tempat kita. We are living here on earth at the side of heaven. It's not just our home. We are not living here forever. We just living for a temporary. Itu sebab kalau saya dan saudara tahu aku hidup pada dunia yang fana, maka saudara berharap kepada yang kekal. Amin. Orang yang tahu dan sadar dia hidup pada yang fana, maka dia ingin yang kekal. Betul apa tidak? Ya, saudara, kalau saudara tahu bahwa maafkan saya, mungkin rumah kita itu kurang kuat, tidak ada fondamennya, ya, hanya pasir saja di tepi sungai kecil sekalipun. Kalau hujan deras, wah kita was-was, ya, saudara. Lalu saudara bilang apa? Kita harus pindah, kita harus cari rumah yang lebih kuat. Kita harus menjauhi ini kali berbahaya buat kita. Saudara, saudara mempunyai satu ide keselamatan. Katakan, suatu ide keselamatan. Tetapi kalau saudara adalah orang yang tidak peduli dengan hidup dan isi rumah tangga saudara, maka saudara bilang, gak apa-apa kita di sini. Ya, gak mungkin terjadi. Kita tidak mungkin longsor ini dan kita masuk ke sungai dan kita akan kintir, tidak mungkin. Wah, ini orang bodoh. Saya bilang ini orang bodoh sekali. Ya saudara, itu sebab Tuhan memberi kepada saya dan kepada saudara hikmat akal budi. Amin. Untuk segera kita minggir, segera kita pindah. Nah, inilah satu ide yang baik yang Tuhan berikan kepada kita ketika saya dan saudara tahu bahwa kita hidup di dalam dunia yang fana. Ya saudara, kalau hidup di dalam dunia yang fana, kita merindukan yang kekal. Amin. Saudara belum semangat. Katakan, bila saya sadar hidup di dunia yang fana, maka saya berharap dan berusaha untuk mendapat tempat yang kekal. Amin. Ya. Jadi saudara, itu sebab kenapa kita masuk pada charging kuasa Allah, menjayakan hidup fana. Ya, saudara, tidak ada hidup fana yang bisa jaya, tidak bisa. Ya saudara, orang jaya dengan segala macam cara keduniawiannya, saudara, akhirnya dia tidak bisa jaya. Dia harus masuk penjara, dia harus kena hukuman. Itu sebab saya dan saudara kita harus minta kepada Tuhan supaya kita di-charge terus-menerus. Ya, pakai bahasa sehari-hari kita dicas. Ya, cas. Itu teman saudara daripada cas. Ya. Nah, itu sebab saudara kita harus di-charge. Supaya apa? Supaya kita dijayakan di dalam hidup yang fana, persiapan untuk masuk di seberang sana. Di mana seberang sana? Di sorga. Amin. Para kekasih, perhatikan 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 6 dan 7 sekali lagi kita akan baca.
Mohon dibuka dari Alkitab saudara. 1, 2. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat dia. Ya saudara, itu sebab ayat 6 penting sekali. Ayat 7 kalimat terakhir, Allah akan menyertai engkau. Apa saja yang didapat oleh tanganmu, kerjakan. Engkau pasti berhasil. Nah, rahasianya ada pada ayat yang ke-6. Ya, apa rahasianya saudara? Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Kalau saya dan saudara berubah menjadi manusia yang lain, itu berarti saya dan saudara kita meninggalkan kefanaan kita walau kita masih hidup di sini. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan harus dengan daging yang fana, dengan fisik, dengan tubuh yang lama, tetapi dengan jiwa dan roh yang baru. Itulah yang akan memberikan kepada dia semangat untuk dia boleh berjalan dan dia boleh menyeberang ke sebelah sana di dalam kerajaan Bapa di sorga. Amin. Halo, amin. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatiin. Dan ini adalah nasihat dari Nabi Samuel kepada Saul. Saul adalah calon raja pertama Israel. Saya sudah jelaskan kepada saudara, pemuda ini wow banget ya saudara. Dan perhatikan ya, dua raja Israel, Saul dan Daud, dua-duanya gembala. Saudara, terus kalau saudara ingin menjadi raja, ingin mendapat fasilitas raja dari Bapa di sorga, maka saudara harus menjadi gembala. Katakan, saya harus jadi gembala. Harus bisa menggembalakan orang-orang lain. Amin. Dan ini penting sekali. Kalau sampai saudara tidak menggembalakan, maka saudara cuma pasif aja, saudara diam aja. Ya, biar orang mau mati, mau terhilang masuk neraka, biar orang cilaka dan lain sebagainya, kekurangan tidak bisa makan, saudara diam aja. Menurut saudara itu bagus apa tidak? Itu dosa apa tidak? Dosa. Itu sebab kita harus mempunyai satu sensitivitas di dalam hidup kita untuk kita menjadi gembala buat orang lain walaupun kita tidak diangkat menjadi gembala. We are not pastoring, not a pastor in a church, but we have to do our best for others so that others will receive from God the salvation and also all the providence of God. Kalau saya dan saudara tidak menjadi saluran untuk pemeliharaan Allah kepada orang lain, dan kita tutup mata, kita tutup telinga, kita hanya berpangku tangan saja, saudara, maka saya dan saudara tidak akan bisa menjatuhkan hati Allah. Tuhan tidak akan menaruh belas kasih kepada saudara. Tidak. Saudara kerja jungkir balik, saudara dapat hasil memang, tetapi sebentar hilang. Itu sebab seorang anak Tuhan, katakan sebagai anak Tuhan, saya harus dekat dengan Tuhan. Hidup saya selalu di-charge dengan kuasa ilahinya. Sehingga kefanaan saya menjadi mulia dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, kita akan masuk di sini. Saya perlu menjelaskan betapa pentingnya ya saudara. Seorang itu mempunyai rencana Allah. Tidak ada orang hidup di luar rencana Allah. Istimewa anak-anak Tuhan ada di dalam draft, ada di dalam rencana planning dari Tuhan. Selain planning Tuhan, ada schedule jadwal Tuhan. Saudara umur segini ataupun sekian lama saudara sudah kerja, berikutnya Tuhan akan beri apa kepada saudara. Tetapi kalau saudara tidak bisa mengambil hati Tuhan, maka saudara akan mandek, saudara akan mentok.
Saudara tidak ada jalan lagi. Saudara akan stuck sampai saudara meninggal dunia. Itu sebab penting sekali seorang anak Tuhan, dia harus mempunyai rencana dan jadwal Allah. Katakan rencana dan jadwal Allah. Dalam hidup saya harus menyadarinya. Saya harus mencapainya. Sehingga Tuhan berkenan pada saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaringnya. 1, 2. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mau memberikan apa kepada saya dan kepada Anda? Hari depan yang penuh harapan. Wow, ya. Orang di luar sana, kalau saudara kasih baca dan saudara perdengarkan ayat ini, saudara, mereka akan sangat tertarik. Wah, hari depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Berarti aku gak akan sampai pada hal-hal yang mencelakakan dalam hidupku. Tetapi rancangan damai sejahtera Allah. Untuk Tuhan, untuk Allah memberikan kepadaku hari depan yang penuh pengharapan. Saudara dan saya memilikinya dalam buku ini. Dan kita harus yakin apa yang ditulis di dalam buku ini untuk saudara dan untuk saya. Untuk kita bisa menikmati hari hidup kita. Jangan sampai kita hidup dengan setengah mati. Hidup kita dengan sangat terlunta. Hidup kita dengan penuh perjuangan. Yang hasilnya gak ketara banget. Ya, asal kita bisa makan, asal kita bisa beli gas, kita bisa bayar listrik, kita bisa sekolahin anak. Menurut saya, itu sangat minim sekali. Katakan, itu sangat minim sekali. Itu di luar rencana Tuhan. Memberi damai sejahtera kepada saya. Memberikan hari depan penuh harapan. Jadi, saya harus bertindak. Dalam nama Yesus, saya harus mengubah nasib saya. Saya harus mengubah nasib saya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Nah, di dalam Alkitab bahasa Jawa, saudara, indah sekali dituliskan. Ya, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2. Mung aku dewe sing pirsa apa sing dak rancang kanggo kowe. Ya kuwi rancangan sing gawe karaharjan, duduk rancangan paukuman. Rancangan bab zaman sing kok arep-arep pake tekane, yang sing kok arep-arep tekane. Zaman yang kau harap-harapkan kedatangannya. Zaman apa itu? Kita tidak menantikan sesuatu hal, karena kata zaman itu satu zaman, ya saudara. Di dalam ilmu historia yang menyangkut juga antropologi, satu zaman itu bisa ribuan tahun, saudara. Terus kita harus tunggu berapa ribu tahun, memang kita masih bisa hidup, ya saudara. Itu sebab orang belajar ilmu antropologi untuk mengetahui asal mula manusia ini atau bangsa ini atau suku ini, ya dari mana dulunya dia. Terus pada kira-kira pada berapa ribu tahun yang lalu atau berapa ratus tahun yang lalu, tiba-tiba dia ada di mana? Apa yang menyebabkan? Oh, gunung meletus sehingga mereka berlayar dan mereka mencari tempat yang lain. Saudara, ilmu antropologi tidak menyelesaikan masalah manusia. Itu tentang zaman dahulu. Apa yang bisa menyelesaikan masalah kita? Yaitu zaman sing kau arep-arep tekani. Zaman yang kau harap-harap kedatangannya. Itu sebab anak-anak Tuhan,
Saya bersyukur kita boleh bersama-sama datang pada petang hari ini untuk kita boleh menerima zaman yang kita harap-harapkan. Amin. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Tuhan berfirman, mung aku dewe sing pirsa, apa sing dak rancang kanggo kowe. Hanya aku sendiri yang tahu. Kamu nggak tahu. Kamu percaya aja anakku. Kamu pasrah aja anakku. Kalau kamu pasrah kepadaku, aku akan taruh kamu pada tracknya, pada jalannya, di mana engkau akan jalan dan engkau berhasil. Menyenangkan sekali menjadi anak Tuhan. Saya mengikut Tuhan sekian puluh tahun lamanya. Saudara juga, apakah kita merasa kecewa? Boleh saya tahu siapa yang mengikut Tuhan kecewa kepada Tuhan? Nanti angkat tangan, nanti saya akan doakan supaya Tuhan memberikan pada dia hati yang penuh dengan bahagia. Saya rasa tidak, saudara tidak kecewa karena saudara mengikut Tuhan. Amin. Halo, amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Ini loh ya saudara, rancangan sing gawe karaharjan, duduk rancangan paukuman. Ya, apa yang membawa karaharjan? Rancangan bab zaman sing kok arep-arep tekani. Saudara, hebat. Jadi saya dan saudara ini sedang menanti dari Tuhan sesuatu pembukaan jalan, sesuatu terobosan ilahi. Katakan terobosan ilahi. We are waiting quite long for God working in us and for us. He will do something great before us, even though we only see so many obstacles before us, before our eyes. No matter what, God has the power to do everything for your successful, for your future, so that you will living with God with happily, and you can receive everything that God have already promised to you. Begitu banyak hal yang saya dan saudara tidak dapat dalam hidup. Tetapi kalau saudara mendapatkannya, saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, hamba sudah menerima ini. Tolong kasih lagi ya Tuhan. Beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, kasih lagi kepada hamba. Saudara harus penuh dengan ucapan syukur. Amin. Katakan, saya harus penuh ucapan syukur. Saudara, beberapa minggu sore dalam ibadah kita di Jogja, saya menekankan mengenai soal itu sampai dengan kemarin minggu. Betapa pentingnya orang bersyukur dan berdoa. Katakan, bersyukur dan berdoa. Saudara yang bersyukur dan berdoa, saudara hebat. Saya bilang saben kali, orang berdoa saja tidak bagus. Dia harus melengkapinya dengan bersyukur. Orang bersyukur dan berdoa baru bagus di mata Tuhan. Berapa kali dalam sehari saudara mengangkat tangan untuk bersyukur kepada Tuhan? Apakah saudara lebih baik berantem dengan istri, dengan suami? Saudara lebih baik memarahi pegawai saudara yang kerja tidak bagus, membuat toko saudara, warung saudara, perusahaan saudara menjadi rugi? Saudara, hindarkan itu semua. Engkau sudah bukan zamannya lagi menjadi orang yang sedemikian. Saudara harus menjadi seorang yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur dan berdoa benar-benar menjatuhkan hati Allah. Tapi orang yang cuma berdoa saja, dia kurang paham. Kurang apa? Kurang paham dengan kehendak Tuhan. Saya yakin kita semua mau dan kepengen menjadi orang yang paham dengan Tuhan. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab orang yang paham dengan rencana Allah. Jelas, aku sendiri yang mengetahui rancangan yang sudah aku bikin buat kamu. Ya, yaitu rancangan yang membuat kamu menjadi raharjo. Membuat kamu menjadi bahagia, sejahtera. Bukan rancangan penghukuman. Tuh lihat, Tuhan tidak merancangkan saudara dihukum. Katakan, Tuhan tidak merancangkan saya dihukum. Tetapi saya selamat dan sejahtera. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Coba, saudara mau kurang apa lagi?
Ya, kalau sudah mendapatkan perjanjian, ini perjanjian lama loh saudara. Semua katakan apalagi perjanjian baru. Perjanjian lama ditambah perjanjian baru menjadi dahsyat. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih, ya, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak ingin saudara dan saya terlantar ketinggalan zaman. Artinya saudara dan saya ini tidak bisa kita itu mengikuti sesuatu yang baik. Kita selalu ketinggalan. Ya saudara, tetapi kalau saudara betul-betul mengambil firman dan Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara tidak akan ketinggalan di dalam semuanya. Saudara akan menjadi orang cukup modern, saudara menjadi orang yang cukup intelek, saudara akan menjadi orang yang cukup di dalam semua keadaan yang dibutuhkan dalam dunia canggih saat ini. Itu sebab saya dan saudara hanya perlu bersyukur. Orang yang bersyukur tidak ketinggalan zaman. Orang yang bersyukur dia mendahului zaman. Itu sebab kalau saudara mengangkat tangan bersyukur kepada Tuhan, ketika sebenarnya engkau harus menangis, sebenarnya engkau harus nyesel, rugi besar. Kenapa aku mesti bersyukur sama Tuhan? This is the very secret of a Christian. Ini adalah satu rahasia seorang Kristen. Ketika dia menghadapi semua keadaan negatif dalam hidupnya, tetapi dia bisa bersyukur kepada Tuhan. He is not bored about his life with anything that is mischievous and so many things that is so problematic in his or her life. He or she just giving thanks to God, only giving thanks to God. And God will know your heart, and He will send His angels to provide everything that you and I, that we needed so much in our life. And even, dan bahkan apa yang tidak dilihat oleh mata, teruskan, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul di dalam hati manusia, teruskan, sudah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Hebat sekali. Orang bersyukur semakin enteng hidupnya. Karena Tuhan mengangkat dia lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Orang yang selalu ngomel. Orang yang selalu cari gara-gara dengan suaminya. Cari gara-gara dengan istrinya. Cari gara-gara dengan orang tuanya. Cari gara-gara dengan kakak adik. Adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Saudara, itu sebab penting sekali kita belajar bagaimana kita bisa sampai pada zaman sing kok arep-arep tekani. Ini mempunyai dua makna. Artinya secara ilustratif, secara permisalan, apa sih zaman yang aku harapkan? Zaman yang Anda harapkan apa? Ya konkretnya, simpelnya adalah demikian. Wah, aku kok mengendaki ya. Aku bisa beli rumah, aku bisa punya keluarga yang baik, aku bisa punya hari tua yang terjamin. Nah, itu juga zaman sing kok arep-arep tekane. Bukan hanya zaman ketika kita akan ketemu dengan Tuhan di angkasa. Amin. Kita akan ketemu Tuhan di angkasa. Ya, saudara. Tetapi bukan cuma besok. Semua katakan bukan hanya besok. Tetapi hari-hari ini saya hidup. Saya percaya zaman yang saya harapkan segera tiba dalam hidup saya, keluarga saya, masa depan saya. Amin. Saudara, ini saya tuliskan ya. Salah satu zaman sing kok arep-arep tekane adalah pertemuan di angkasa. Di mana? Di angkasa. Di angkasa atau di angkasa pura. Kalau angkasa pura itu airport. Ya, di angkasa.
Jadi saya dan saudara ketemu Tuhan di angkasa Nun, jauh tinggi di sana. Dia menarik dan menyedot, memberup kita untuk kita naik sana ketemu dengan dia. Saudara, saya anjurkan bila saat itu terjadi, saudara jangan selfie. Jangan apa? Ya, kan zaman sekarang apa-apa gitu ya. Naik apa gitu, naik apa itu yang bunderan muter itu. Nah, ya mesti selfie, mesti motret ya. Nanti naik apa, kedebok, ada banjir, selfie. Besok kalau saudara diangkat di angkasa, gak usah selfie. Ya, semuanya dilepaskan dan saudara tiba-tiba naik bersama dengan Tuhan. Dan saudara sudah cukup merasa begitu happy, begitu sukacita, begitu euforianya, ya, begitu sangat memuaskan hidup saudara. Saudara, banyak hal di mana saya dan saudara tidak bisa dapat. Tidak bisa apa? Tidak bisa mendapat. Kenapa? Karena Tuhan tahu sifat kita. Aku nggak kepengen kasih sama si Timothy Roy ini. Sifatnya jelek. Nanti kalau aku beri, wah terus dia sombong, dia show kepada yang lain. Ya, terus dia memotretnya, ya, dan masukkan ke media sosial. Nanti kalau aku dia selalu ingin diwah oleh orang. Jadi cukup deh buat Timothy Roy, gak usah lagi. Saudara, Tuhan mau orang-orang yang hatinya tulus. Kalau dia bisa menerima dan mendapat, itu semata-mata karunia Tuhan. Bukan karena siapa dia. Siapa dia itu elek banget. Kalau saya dan saudara mengakui demikian, saya dan saudara ini selalu akan menjadi arahan, jujukan Tuhan untuk menolong. Jujukan Tuhan memberikan pertolongan. Jujukan Tuhan memberikan sesuatu yang dahsyat dan ajaib di dalam hidup kita. Tapi kalau kita seorang yang tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri kita di hadapan hadirat Tuhan, kita maunya kita sendiri. Tuhan kecewa kepada kita dan Tuhan berkata, malaikat cukup segini saja. Buat dia cukup segini. Karena pemberianku tidak membuat dia rendah hati, membuat dia hidup benar dan kudus. Pemberianku membuat dia menjadi boasting dan membuat dia menjadi sombong. Dan dia meluapkan hawa nafsunya di dalam dunia. Mulai sekarang cukup buat kamu. Celaka saya, celaka saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan, menjadi anak Tuhan harus bisa menjaga diri kita kepada Tuhan. Bagaimana saya harus memperhadapkan diri saya kepada Tuhan. How I have to behave myself before God. It is very important thing or a problem for us. Jadi kita harus menata diri kita bahwa kita harus bisa melakukan sebaik mungkin, menyenangkan hati Tuhan. Katakan menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyakiti hatinya. Saudara, berapa kali kita itu selalu menyakiti hati Tuhan. Tapi kita doa dengan air mata, ditambahi puasa lagi, supaya Tuhan jawab doa kita. Saya bilang sudah terlanjur. Saudara sudah terlanjur, saudara sudah masuk blacklist. Itu sebab kita harus memperhatikan dan memperbarui bagaimana saya ada hubungan yang baik kembali dengan Roh Kudus. Bagaimana saya selalu berkenan kepada Tuhan. Jadi, saudara, Tuhan ingin supaya kita ini bisa dipegang. Ya, jangan ucul terus gitu, ya. Pegang. Sekali dipegang sama dia, sampai mati tetap ada dalam tangannya. Dan kita akan hidup bahagia. Apa yang kita harapkan, kedatangannya akan datang. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia.